bisa sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya yakin kita semua hari ini ada di dalam garis berkat Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama kita beribadah, sekalipun masih secara online. Kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, marilah kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah Tuhan kepadamu hari ini. Semua ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Pujian kami, penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, yang selalu ada buat kami, yang selalu memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila ada kuasa-kuasa yang bukan datang daripada-Mu yang ingin menghalalkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami satu hati di dalam nama Yesus, kami patahkan, hancurkan segala kuasa yang bukan datang daripada Engkau. Tuhan, kami percaya hanya urapan-Mu, hanya hadirat-Mu Tuhan yang ada di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga mohon terlebih dahulu ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak Tuhan Yesus. Ampuni kami, layakkan, kuduskan kami supaya kami layak Tuhan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku rindu
hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Kami mengambilkan pujian ini Tuhan, bahwa hadirat-Mu membawa kesembuhan buat setiap kami umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami percaya hadirat-Mu membawa pemulihan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang mengalami beban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau taruh roh pujian dalam setiap mulut kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera surga turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat menyaksikan kuasa-Nya di tengah badai yang
kita sudah memenuhi setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan setiap kita semua yang mendengarkan, dan biarlah kita boleh belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami persembahkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu, bahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan Tuhan Yesus pesan-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Persiapkan setiap hati, pikiran, telinga kami, penuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman pada pagi hari ini memberkati kami semuanya. Amin. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau utus Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Berkati hamba-Mu, beri kekuatan yang ekstra buat hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan dan firman-Mu dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberikan Tuhan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Selama 1 minggu, Tuhan sudah memelihara kita semua. Tuhan sudah memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita boleh dalam keadaan seperti kita ada pada saat ini. Semuanya itu adalah karena kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan juga memberikan motivasi kepada kita semua untuk kita siap menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan. Demikianlah bunyinya. Perikopnya adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ayat yang ke-19 mulai. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita suka membaca dan merenungkan firman Allah, maka kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru. Dan inilah gunanya kita mempelajari firman Allah. Dalam ayat-ayat yang tadi kita telah baca, dikisahkan bahwa di kota Yeriko adalah kota tertua di dunia ini. Keadaannya lebih istimewa daripada kota-kota lainnya pada zaman itu. Tetapi coba kita lihat apa yang sedang terjadi di kota Yeriko itu. Elisa adalah seorang nabi yang menggantikan Nabi Elia. Elia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Ia melawan para imam dan para nabi-nabi palsu atau nabi-nabi Baal. Kisahnya dapat dibaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Tetapi Elia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang hidup di zamannya begitu menghormatinya. Nah, Tuhan mengangkat Nabi Elia hidup-hidup pulang ke surga, bahkan mengirimkan kereta kuda yang membawanya Elia ke surga. Lalu Elia melemparkan jubahnya
kepada Elisa. Nah, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, saudara bisa baca. Elisa telah meminta 2 kali ganda dari kuasa yang dimiliki oleh Elia. Lalu apa jawab Elia? Yang engkau minta itu sukar. Memang aku adalah nabi Tuhan yang mengalahkan nabi-nabi palsu, tetapi yang engkau minta itu bukan kuasaku. Urapanku adalah pemberian kuasa dari Tuhan, dan bukan hakku untuk memberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari perkataan ini, maka kita belajar bahwa urapan dari seseorang hamba Tuhan itu tidak bisa disalurkan atau tidak bisa dialihkan pada hamba Tuhan yang lainnya. Tetapi sekarang banyak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa urapan dari seorang hamba Tuhan itu bisa disalurkan kepada orang lain lewat penumpangan tangan, lewat hal-hal yang lain. Nah, ini adalah ajaran yang kurang tepat, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Elia. Kuasa yang diminta Elisa adalah 2 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh Elia. Dan Elia berkata bahwa dia tidak punya hak untuk memberikan ini. Jadi Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Dan kemudian hari nanti Elisa dapat mengadakan mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Orang-orang muda, saya boleh katakan, engkau juga dapat dipakai lebih hebat daripada orang-orang tua. Kalau engkau menyadari siapakah dirimu sebagai orang muda dan menghormati orang tua. Contohnya Elisa sangat menghormati Elia meskipun dia masih seorang muda. Nah, kedua orang ini pun lalu bekerja bersama-sama untuk memberitakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Banyak orang sekarang ini beribadah sebagai hal yang biasa saja, sehingga menganggapnya menjadi suatu kebiasaan dan tidak menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Apa yang diminta oleh Elia bukanlah supaya ia dibesarkan karena mengalahkan nabi-nabi Baal atau nabi-nabi palsu, tetapi supaya orang tahu bahwa ada Allah yang hidup di Israel. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini, sekarang ini, maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi garam daripada dunia ini? Artinya, kita semua, Bapak, Ibu, saudara, dan saya, itu mau berbuat sesuatu di lingkungan kita masing-masing. Apakah di pekerjaan kita, apakah di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Supaya apa?
supaya mereka semua tahu bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berdusta, dan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, dan yang mempunyai perjanjian. Perjanjiannya adalah ya dan amin, dan Ia selalu bekerja menurut waktunya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 tadi dikatakan, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi-bayi. Jadi kota Yeriko ini amat baik untuk dilihat pada waktu itu. Tetapi pada waktu saya berkesempatan mengunjungi kota Yeriko, kota Yeriko adalah kota yang tandus, berbatu-batu, bukitnya gundul, dan saya rasa kota itu kurang baik. Tetapi pada zamannya, Yeriko adalah kota yang baik. Seperti kue, ya. Sekarang ini seperti kue yang kelihatannya baik, tetapi ketika dibeli dan akan dimakan, orang menjadi kecewa karena ada jamurnya dan tidak enak rasanya. Alkitab terjemahan bahasa Inggris tidak memakai kata baik, tetapi memakai kata pleasant, yang artinya menyenangkan. Jadi kota Yeriko ini bukan hanya baik untuk dilihat, tetapi juga menyenangkan untuk ditinggali. Itu pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Elia. Tetapi sayang, di kota yang baik, di kota yang menyenangkan itu, airnya tidak baik untuk diminum, sehingga sering terjadi kematian dan keguguran bayi-bayi. Karena airnya tidak baik, maka mendatangkan penyakit yang menimbulkan keguguran bayi ketika masih berada di dalam kandungan. Lalu dalam ayat yang ke-20 tadi kita baca, Elisa menjawab, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu yang dibawanya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Di kota Yeriko ada mata air yang mengalir secara terus-menerus masuk ke kota, dan aliran airnya itu akhirnya mengalir menuju ke laut mati. Penduduk Yeriko pergi ke sumber air itu, dan di ujung kota itu ada sebuah tempat berupa tanah yang rata dengan pohon-pohon kurma. Tetapi air yang mengalir adalah air yang jahat, dan dekat dengan ujung kota itu ada yang dinamakan muli-muli atau gunungan tanah yang menurut cerita pada waktu itu adalah bekas daripada kuburan tua. Bangsa Israel memiliki kepercayaan-kepercayaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Seperti misalnya percaya kepada tukang-tukang sihir dengan mantra-mantranya, percaya dan bisa berbicara kepada orang mati dan sebagainya. Sehingga Tuhan berkata bahwa mereka yang percaya kepada hal-hal yang demikian itu harus dilempari dengan batu. Dan banyak orang Israel percaya dan melakukan hal itu. Tadi diceritakan bahwa di sana ada kuburan tua, di mana air sungai yang mengalir ke kota Yeriko itu melewati kuburan itu, melewati tempat itu. Jadi air jahat yang melalui kuburan itu keluar dan mengalir kemana-mana dan menimbulkan penyakit yang mengakibatkan kematian kepada bayi-bayi penduduk kota Yeriko. Lalu bagaimana untuk membuat air itu menjadi baik? Hanya ada satu jalan seperti yang dilakukan oleh Elisa. Elisa meminta garam dalam sebuah pinggan dan kemudian melemparkan garam ke mata air yang jahat itu. Garam adalah barang duniawi, tetapi inilah yang dipakai oleh Elisa untuk membuat sebuah mukjizat yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau garam duniawi dapat dipakai oleh Tuhan untuk membuat mukjizat, saya percaya bahwa saudara-saudara pun dapat dipakai oleh Tuhan kalau saudara mau seperti garam yang tidak menjadi tawar. Garam yang asin adalah garam yang berguna. Garam yang asin adalah menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saudara dan saya adalah manusia-manusia duniawi yang bisa menjadi seperti garam yang disenangi dan diperlukan oleh banyak orang. Gria Permata Hijau memerlukan orang yang mau menjadi garam. Sidoarjo memerlukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan penduduk kota di mana saudara tinggal dan di mana saudara berada. Dimanapun saudara-saudara berada, Tuhan memerlukan saudara yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi garam yang menyehatkan tempat di mana saudara tinggal. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan dan dibakar oleh Tuhan karena tidak ada 10 orang pun yang mau menjadi garam di sana. Dosa yang ada di sana sangat jahat di mata Allah. Allah lebih mengasihi 10 orang yang benar daripada 1000 orang yang berdosa. Harga dari satu orang berdosa yang bertobat itu sangat tinggi nilainya. Alkitab mengatakan bahwa surga bersorak-sorak ketika ada seorang berdosa yang bertobat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kita kembali kepada Elisa. Elisa pergi ke mata air itu dan melemparkan garam ke dalam mata air itu sambil berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini dengan memakai garam. Garam itu adalah gambaran dari kita, saudara dan saya,
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memang secara daging kita adalah manusia-manusia duniawi. Tetapi kalau firman Tuhan yang disampaikan adalah perintah Tuhan yang harus dilaksanakan, maka di situ akan terjadi mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Tuhan mau memakai kita semua. Kita akan berguna di dunia ini. Teristimewa di lingkungan kita berada, sama seperti garam yang diperlukan di seluruh muka bumi ini. Tuhan adalah pelaku utama yang menyehatkan air itu, tetapi Ia memakai garam untuk melaksanakan kehendak-Nya. Berarti Tuhan juga mau mengikut sertakan kita, saudara dan saya, yang mau seperti garam untuk melaksanakan kehendak-Nya di lingkungan kita masing-masing. Dia mau memakai saudara dan saya untuk melaksanakan firman-Nya supaya terjadi mujizat-mujizat di lingkungan kita masing-masing. Tuhan mau menunjukkan bahwa di dalam diri kita semua ada kuasa 2 kali ganda. Nah, ini berbicara tentang diri kita. Kita semua adalah anak-anak 2 kali ganda di akhir zaman ini. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Kalau saja kita berani berkata, Tuhan, jadikan aku seperti garam. Pakailah aku supaya hidupku ini ada gunanya. Apa artinya hidup ini kalau pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 29, kita bisa membaca tentang perumpamaan talenta. Kepada orang yang mendapatkan 5 talenta, dengan segera ia pergi dan menjalankan talenta itu dan mendapatkan keuntungan 5 talenta atau 100%. Dan yang mendapatkan 3 talenta, ia pun segera pergi dan menjalankan talenta itu dan memperoleh keuntungan sebanyak 3 talenta juga atau 100%. Sedangkan yang mendapatkan 1 talenta, ia merasa kecewa, ia merasa sakit hati, dan pergi untuk menggali lubang dan menyembunyikan talentanya, sehingga ia tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga keadaan dari orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang rasa asinnya sudah menjadi tawar, sehingga mereka pun tidak akan mengerjakan apa-apa bagi Tuhan. Talenta yang sudah dimilikinya diambil kembali oleh tuannya dan diserahkan kepada orang yang sekarang sudah mempunyai 10 talenta itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita semua, berikanlah hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan secara maksimal. Berapa jumlah dari hidup saudara yang digunakan untuk mencari hal-hal yang rohani? Betapa senangnya Tuhan kalau kita mau memakai hidup kita ini untuk perkara-perkara yang rohani. Tuhan mau menjadikan kita sebagai orang yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Elisa membawa garam, dan dia adalah manusia biasa. Tetapi karena firman Allah menyertai garam yang dibuangnya, maka itulah yang membuktikan bahwa garam itu tidak kosong, melainkan
ada hasil yang luar biasa yang membuat penduduk Yeriko mulai saat itu telah mengalami atau tidak mengalami lagi kematian atau keguguran bayi karena airnya sudah disehatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai saudara dan saya, terima saja apa yang Tuhan mau. Di mana saja dan apa saja yang saudara kerjakan, percayalah, tidak akan sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Kalau saja kita mau menjadikan hidup kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan, yaitu menjadi garam dunia ini, maka Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ada kegunaan yang lain tentang garam. Sebagai murid Tuhan, kita semua mempunyai garam di dalam diri kita. Kita mempunyai garam di dalam hidup kita. Dan apakah kebaikan sebagai garam itu? Apa yang bisa kita rasakan dari garam itu sendiri? Dikatakan tadi, hendaklah kamu mempunyai garam di dalam dirimu. Jadi, garam dapat menyenangkan orang lain. Garam dapat menyenangkan diri sendiri. Dan itu adalah baik sekali. Adanya garam dalam diri kita akan mendatangkan hidup yang selalu berdamai seorang dengan yang lain. Jadi, pengaruh adanya garam adalah selalu berdamai. Dengan kata lain, di dalam Tuhan, kita ini bersaudara. Amin. Bayangkan, kalau dalam hidup rumah tangga, tidak ada kedamaian, tidak ada kerjasama yang baik. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus mempunyai garam di dalam diri kita masing-masing. Dunia sangat memerlukan perdamaian. Sehingga dibentuklah sebuah badan dunia yang besar sekali, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Supaya apa? Supaya manusia jangan saling berperang. Damai bisa didapatkan bila ada garam di dalam diri setiap orang. Nah, garam itu didapat dari mana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak membawa apapun ke dalam dunia ini ketika kita lahir. Kita juga tidak membawa garam. Jadi garam itu datangnya dari Tuhan. Dan dampak yang keluar dari garam adalah hidup berdamai seseorang dengan yang lain. Pekerjaan yang kecil sekalipun, bila tidak dilakukan dengan damai, maka kacaulah semuanya. Untuk itulah kita memerlukan damai, yaitu garam ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pikirkanlah kehidupan kita dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dan pikirkanlah juga orang-orang di sekitar kita.
apakah mereka semua sudah menjadi seperti garam? Sebagai akhir dari khotbah saya ingin katakan, jadilah pembawa damai di dalam dunia ini. Sebagai orang-orang yang menggarami dunia ini dengan damai yang kita miliki dari Tuhan. Maukah kita dipakai oleh Tuhan mulai saat ini? Tuhan menunggu kesediaan kita. Pikirkan baik-baik. Apakah artinya semua yang ada dalam dunia ini jika kita tidak mempunyai kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus? Tuhan memberikan kepada kita gelar yang luar biasa, yaitu sebagai garam dunia. Yesus dan Roh Kudus adalah pembela kita yang setia dan adil. Dan biarlah kita tetap tinggal di dalam rahmat Tuhan untuk selalu melihat kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Jadilah garam dunia yang berguna bagi semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau firman-Mu kembali telah diberitakan kepada kami. Kami sungguh sangat berharga bagi Tuhan, karena kami adalah garam bagi dunia ini. Tuhan, kami mau menjadi garam yang berguna bagi dunia ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak mau menjadi tawar. Kami tidak mau menjadi alat yang hanya begitu-begitu saja. Kami ingin menjadi garam yang dapat mengasinkan, yang dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, maupun bagi tetangga-tetangga kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendapatkan tawaran daripada-Mu, agar kami boleh memiliki garam di dalam diri kami masing-masing. Garam yang dari Tuhan, garam yang berguna untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat kami, dan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, maupun yang ada di mana saja. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati ibadah mereka hari ini. Melalui ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan kami benar-benar boleh menjadi garam yang menyehatkan bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti Nabi Elisa telah melakukannya, maka garam yang dari Tuhan itu tidak akan membawa sakit penyakit di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami. Tidak ada kematian, tidak ada keguguran. Semuanya Tuhan sudah menyehatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan meluputkan kami dari wabah COVID-19 yang sedang mengganas di sekitar kami. Banyak kota-kota di daerah kami saat sekarang ini sedang mengalami kesulitan karena melonjaknya pasien-pasien COVID-19. Rumah sakit penuh, orang-orang yang mati banyak sekali, sehingga mereka harus antri untuk dimakamkan. Tapi puji Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami diluputkan karena garam yang dari Tuhan membawa mujizat bagi kami semua, sehingga kami boleh merasakan kesehatan, kebebasan, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dimanapun kami berada, baik kami yang ada di Sidoarjo maupun di kota-kota yang lain, di Magelang, di Jogja, di Wonosobo, di kota-kota yang lain, di Jakarta, di Cilegon, di Surabaya, bahkan yang ada di New York, Amerika, dan juga di Delhi, Timor Leste. Tuhan, anak-anak-Mu di sana, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan Tuhan luputkan kami dari wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati pekerjaan, usaha, dan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintah negara kami yang saat ini sedang sibuk memikirkan bagaimana mengatasi COVID-19. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua, sehingga dengan campur tangan Tuhan, COVID-19 cepat berlalu dari negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi sebelum itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jalankan protokol kesehatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.
Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan